Qamarun, qamarun, qamarun sidna nabi, qamarun. Diceritakan bagaimana Sayyidina Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham ini adalah anaknya raja di Persia sana. Tapi ditinggalkan kerajaannya, jalan kaki menuju Mekah. Setiap 1 kilo sholat 1000 rakaat. Setiap 1 kilo itu. Jadi perjalanan dari rumah beliau sampai Mekah itu 16 tahun. Ada orang begitu. Masya Allah. Beliau ini anak raja, nggak mau uang dari kerajaan, nggak mau. Beliau kerjanya ngepyok, kerjanya babat gandum, terus dapat gaji itu untuk makan beliau dengan santri-santrinya. Nah, mulai karena Allah satu hari beliau babat gandum, dapat opah, dititipkan santrinya, kamu bawa ya, kita terus ngadakan perjalanan. Tiba-tiba uangnya hilang. Maka santrinya ini dengan penuh ketakutan datang kepada Sayyidina Ibrahim ibnu Adham. Syekh, uangnya hilang. Alhamdulillah, katanya dia. Loh, uangnya hilang kok malah alhamdulillah? Iya, tadi itu saya itu mikir nanti kalau saya ditanya oleh Allah mengenai uang saya ini bagaimana jawabannya. Lagi mikir kok kamu datang uangnya hilang. Berarti ini sudah nggak akan ada pertanyaan lagi nanti di akhirat. Alhamdulillah, terima kasih ya kamu hilangkan. Itu kalau para wali itu begitu. Bukan kalau uang hilang datang ke Pak Kiai, amalannya apa supaya balik. Itu sih biasa. Kalau itu biasa. Biasa. Boleh juga begitu, tapi kamu tidak akan sampai ke tingkatannya Ibrahim ibnu Adham. Ya tingkatan Karkun Temboro gitu aja. Itu banyak itu, beberapa hari yang lalu tuh ada orang sepeda motornya hilang. Apa amalannya? Baca Yasin. Tahu-tahu 3 hari balik sepeda motornya. Tapi ya nggak meningkat. Kalau sepeda motornya hilang, alhamdulillah, baru itu setengah wali itu. Belum wali betul, setengah aja. Jadi semulaikan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan ini nikmati dengan kefahaman. Walaupun pahit, kalau kamu tuh paham jadinya itu enak. Walaupun manis, kalau kamu itu tidak paham jadinya pahit. Uangnya sudah banyak, rumahnya sudah besar. Tapi kamu tidak paham, timbul kerakusan dalam hati. Ingin lebih baik lagi rumahnya, ingin lebih banyak lagi hartanya. Maka yang manis itu tahu-tahu jadi pahit. Tapi kalau orang itu paham, yang pahit-pahit jadi manis. Susah-susah di dunia, nggak apa-apa. Setiap kesusahan di dunia ini mengurangi kesusahan di akhirat. Malah senang aja jadinya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara bagaimana kebahagiaan itu dalam agama itu. Nah, kebahagiaan itu letaknya dalam hati. Hati ini akan tenang, tentram, bahagia kalau hati ini paham agama. Nah, agama itu syarat pertama adalah iman, yakin kepada la ilaha illallah. Mantep bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman, Maha Rahim. Maka kalau kita ini dikasih enak, dikasih enggak enak, syukur kepada Allah. Allah itu yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Ini kelihatannya enggak enak, ini kan menurut saya. Mungkin ini yang tidak enak, ini justru yang paling baik bagi saya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Mungkin yang kamu tidak suka itu justru lebih baik buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kamu tidak tahu, Allah tahu, kamu tidak tahu. Orang iman itu menghadapi keadaan seperti orang sakit datang ke dokter, dipotong kakinya, dia malah senyum, walaupun meringis tapi senyum. Terus membayar 10 juta. Kenapa? Karena dia tahu bahwa ini lebih baik. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin, Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka apapun yang Allah turunkan kepada kita, kita gembira, kita syukur. Insyaallah malaikat. Insyaallah. Kalau syukur itu menunggu senang, wah, kamu tidak akan pernah syukur.
Tapi syukur itu dasari bahwa Allah itu maha kasih sayang, maha tahu apa yang baik untuk saya. Maka orang yang begitu syukur terus. Bahkan itu dalam kesulitan-kesulitan dia merasakan kebahagiaan. Ketika dia yakin bahwa Allah yang maha rahman, yang maha rahim. Nah, melihat Allah Subhanahu wa taala, orang itu mantep keyakinannya kepada Allah itu ada tandanya. Tandanya apa? Tandanya itu kalau ada masalah apa-apa yang diingati pertama Allah. Kalau ada rasa takut yang diingati Allah. Yang mendatangkan ketakutan ini juga hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan juga hanya Allah. Kalau ingin apa-apa teringat Allah. Ini tandanya orang yakin kepada Allah. Di masjid hatinya kepada Allah. Saya ini di masjid, kalau enggak Allah kasih hidayah enggak akan paham juga. Di rumah hatinya kepada Allah. Walaupun di rumah, kalau Allah tidak menjadikan rumah ini menguntungkan saya, pasti saya datang ke rumah akan masalah. Istri akan marah, anak akan rewel. Nah, maka ke rumah hatinya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairal maulid, khairal makhraj. Ya Allah, saya masuk rumah ini jadikan baik, keluar rumah jadikan baik juga. Keladang hatinya kepada Allah. Kalau Allah tidak turunkan pertolongannya kepada saya di ladang ini, saya akan celaka di ladang ini. Dan ladang ini tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa kepada saya. Maka keladang hatinya kepada Allah. Di mana saja hatinya kepada Allah, itu tandanya orang itu yakin bahwa yang berkuasa hanya Allah. Tandanya hati itu yakin kepada Allah, timbul rasa cinta kepada Allah. Karena seluruh kebaikan dunia akhirat hanya Allah yang bisa mendatangkan. Bagaimana dia tidak cinta kepada Allah? Timbul rasa takut kepada Allah. Semua musibah dunia akhirat yang membuat juga Allah juga. Bagaimana kita tidak takut kepada Allah? Timbul rasa takut, timbul rasa cinta, timbul rasa malu. Allah melihat saya 24 jam. Bagaimana saya tidak malu kepada Allah? Ini tandanya iman itu mancep di dalam hati. Semoga kita begitu semalekan. Tandanya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling dicintai oleh Allah. Tandanya cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah Nabi, cinta kepada perjuangan Nabi. Orang kok tidak cinta dengan sunnah Nabi, tidak cinta dengan perjuangan Nabi, yaitu berarti cintanya kepada Nabi itu lemah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala mengatakan, kalau kamu punya amal seperti gunung-gunung, tetapi kamu tidak punya kecintaan yang sebenarnya kepada Nabi, gak akan ada nilainya di sisi Allah. Cinta kepada Nabi, senantiasa berselawat kepada Nabi, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, meneruskan perjuangan Nabi. InsyaAllah malaikat. Menyayangi umat Nabi. Menyayangi umat Nabi itu bagian dari cinta kepada Nabi. Seluruh umat Islam ini adalah keluarganya Rasulullah SAW. Wa azwaju ummahatuhum, dalam Quran istri-istri Nabi adalah ibu orang-orang yang beriman. Berarti semua umat Islam ini keluarga Nabi semua. Kalau orang itu cinta pada Nabi, mesti sayang pada umat. Kalau sayang kepada umat, pasti mau mengajak mereka menuju keselamatan, menuju ridha Allah, menuju surga. Kalau orang membiarkan umat berbondong-bondong menuju neraka, itu berarti tidak sayang kepada umat. Orang yang tidak sayang kepada umat tidak disayangi oleh Allah. Allah enggak suka. Orang duduk nonton televisi, melihat kemaksiatan, malah tersenyum-senyum, itu orang kejam. Itulah orang kejam. Melihat orang mau ditarik ke neraka oleh setan, dia malah tersenyum. Mestinya kita harus nangis, kok malah tersenyum. Melihat orang digorok, disembelih, tersenyum. Kejam apa enggak? Kejam. Kalau kita ini supaya selamat dari kekejaman, sayangi umat. Ajak mereka kepada jalan keselamatan, nuju ridha Allah. InsyaAllah malaikat. Sunnah-sunnah Nabi dihidupkan. Kenapa kamu itu masih muda kok sudah pelihara jenggot, kelihatan tua? Ini sunnah Nabi, bukan pelihara jenggot, ini sunnah Nabi. Selagi jenggot masih kantil, dapat pahala terus.
Ini pahala paling mudah ini ngingu jenggot ini. Oh, kamu nggak ngerti. Dan kamu ngerti tandanya orang tuh laki-laki punya jenggot. Nah, kalau nggak punya jenggot itu belum laki-laki yang sempurna. Ya nggak semalekan. Ya. Saya tidak bicara halal haramnya jenggot tuh, tidak. Itu nanti kamu ngaji di pondok dalam kitab Fathul Mu'in itu sudah dijelaskan bagaimana hukumnya jenggot. Cuman pantesnya laki-laki itu pakai jenggot. Katanya para ulama, barokahnya jenggot itu istri kita itu jadi tunduk sama kita. Karena dia paham kalau kaki kita ini laki-laki, jadi akhirnya nurut. Nah, kalau nggak punya jenggot, itu istri kita ini menganggap kita ini perempuan, sama-sama perempuan, akhirnya cakar-cakaran. Nah, katanya begitu. Saya juga belum nyoba itu. Katanya aja loh semalakannya. Jadi semalakan Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi dihidupkan. Pakaian sunnah, makan cara sunnah, minum cara sunnah. Kalau kita ini meninggalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan, walaupun kita ini orang hafid Quran, walaupun kita ini orang belajar agama banyak, tapi kehidupan kita ini jadi kehidupan lalai, kehidupan ghaflah. Tapi kalau makan cara sunnah, ada doanya, minum cara sunnah, ada doanya, tidur pakai tertib sunnah. Akhirnya hidup kita ini hidup yang senantiasa ingat kepada Allah, hidup senantiasa dalam suasana agama. Maka penting semalakan Allah Ta'ala menghidupkan sunnah itu. Menghidupkan sunnah berarti mencintai Nabi. Mencintai Nabi akan ke surga bersama Nabi. Sudah itu aja. Itu yang diingat-ingat. Sunnah itu penting. InsyaAllah semalakan. Ini kan cerita. Nang ruang ya. Jamaah saking Ngawi dikirim ke Korea. Nah, dipimpin oleh Pak Kiai Manan. Di Korea kurang lebih 3 bulan. Ngislamkan 549 orang Korea. Sekarang zamannya di sini ini 549. Tadi baru cerita tadi pagi di musyawarah pagi. Ternyata yang dijadikan asbab hidayah itu bukan hanya wali songo tok. Kalau kita ini mau bergerak nangis pada Allah walaupun kita ini onto oyo, itu nanti jadi asbab hidayah semalekan. Insyaallah semalekan. Nah ini sekarang mau kita bentuk lagi jamaah-jamaah 4 bulan 40 hari ke negeri jauh. Ke Korea mau kita bentuk lagi. Orang-orang Korea sekarang minta dikirim ustadz-ustadz ke sana untuk ngimami. Untuk ngaji. Masya Allah indah sekali. Orang-orang pergi Korea cari duit, kita pergi ke Korea cari hidayah. Ini kalau dilihat dari langit itu indah sekali sebenarnya. Bagaimana kalau ke negeri jauh? Kita ini loh cari duit enggak dapat, cari surga saja. Insyaallah kan? 549 orang. Saya itu nangis tuh mendengar itu. Ya Allah. Berarti orang-orang Korea enggak pada sholat tuh yang salah kita ternyata itu. Coba kalau dakwah itu terus di sana, insyaallah banyak orang dapat hidayah. Maka yang niat negeri jauh, kapan saja dalam tahun ini berdiri ke utara. Monggo. Nek wong entuk dhuwit akeh mboten gumun. Lah nek wong iso ngislamne wong akeh ya kuwi lah sing pantes jan disyukuri tenan niku. Insyaallah Bang nggih. Nek wong anake dadi profesor, dokter biasa. Nek anake dadi hafid Quran ku lho, kuwi jan ampuh tenan. Iya toh? Niki malam nisfu Sa'ban, malam doa-doa makbul. Ulama-ulama dulu kalau malam begini ini enggak tidur. Kita insyaallah malam ini memperbanyak doa untuk diri kita, keluarga kita dan umat. Insyaallah kan? Sing biasane mboten itikaf, nisfu Sa'ban iki itikaf. Kowe iki ra yo akeh masalahmu to? Oke masalahmu to? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah iki, masalah iki. Lah iki waktu donga makbul. Kok ora gelem donga? Ya ngalamat panjenengan nak apes. Wong akeh masalahe, waktu donga makbul ora gelem donga. Ya apes, tidak bernasib baik. Nggih napa Pak? Ibarate wong keluwen ning ngarepe ning sego, lawe komplit ora gelem mangan, nggur meneng dipendelengi. Lha iki nyapa to? Kula niki luwe. Lah kuwi sego pendeleng. Ya iki wong ra waras. Nggih mboten. Nggih.
Lagi pintu-pintu langit malam Nisfu Sa'ban dibuka sampai langit ke-7 dibuka kata Nabi untuk menyambut doa-doanya orang yang berdoa. Kok tidak mau doa, enggak mau nangis malam ini? Apes, betul-betul rugi. Insyaallah mulai kan? Insyaallah. Sekarang 3344 diulang tadi. Apa bayan tadi diulang?